Haleluya, Shalom Alein. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 14 Juni 2025. Kembali saudara, di pagi yang cerah ini saudara, saya mau mengajak saudara-saudara bersama-sama bersyukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, katakan iya, dan tidak, katakan tidak. Bacaan liturgi hari ini diambil dari 2 Korintus 5 ayat 14 sampai dengan 21 dan Injil Matius 5 ayat 33 sampai dengan 37. Saudara-saudaraku yang terkasih, seringnya kita mendengar saudara, atau mungkin sudah kita sendiri yang mengucapkan sumpah, sumpah demi Allah, sumpah gledek, sumpah, dan sumpah lainnya saudara. Apakah kita tahu bahwa apa itu sumpah? Sumpah adalah pernyataan yang diucapkan dengan serius dan sakral. Dan ini biasanya dengan menyebut nama Tuhan atau sesuatu yang dianggap suci untuk menguatkan kebenaran atau kesungguhan suatu janji atau pernyataan. Dan sumpah ini sering digunakan dalam konteks hukum, agama, atau ritual untuk memberikan kekuatan dan kepastian pada suatu tindakan atau janji. Misalnya saudara, janji perkawinan di dalam gereja, janji jabatan, janji profesi, dan lain sebagainya. Ini semua saudara berjanji, bersumpah di hadapan orang banyak dengan menyebut nama Tuhan yang diucapkan dengan penuh kesungguhan, penuh kesadaran dan konsekuensinya. Dan di sini saat kita mengucapkan demi nama Tuhan, berarti Tuhan pun menjadi saksinya saudara. Banyak contoh-contoh sumpah saudara. Demi Tuhan saya akan melakukan yang terbaik untuk bla 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 bla. Ini merupakan konteks janji. Saya bersumpah di bawah hukum, saya akan bersaksi dengan jujur bla 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 bla. Ini merupakan dalam konteks hukum. Demi Allah, saya akan tetap setia pada bla 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 bla. Ini merupakan konsep agama. Saudaraku, Injil yang kita baca dan renungkan hari ini saudara mau menunjukkan pada hukum Allah yang ketiga dan kedelapan, yaitu jangan menyebut nama Tuhan dengan tidak hormat dan jangan bersaksi dusta. Seperti kita ketahui bersama bahwa nama Tuhan disebut untuk menguatkan suatu sumpah. Memakai nama Tuhan untuk bersumpah berarti meminta Tuhan menjadi saksi untuk apa yang kita katakan, apa yang kita ucapkan. Ini diperlukan jika kita sedang berbicara, memberi kesaksian untuk suatu perkara yang dibahas di dalam pengadilan. Why? Mengapa? Karena seriusnya dampak kesaksian kita di dalam pengadilan menuntut kita saudara untuk berbicara dengan memanggil nama Tuhan sebagai saksi atas kebenaran apa yang kita ucapkan. Jika kita berbohong, Tuhan sendirilah yang akan menghukum kita. Tetapi di dalam lingkup hidup yang tidak sepenting pengadilan saudara, jika kita bersumpah dengan nama atau memakai nama Tuhan saudara, itu merupakan suatu penghinaan dan hukumnya di hadapan Allah adalah dosa saudara. Seringnya kita bersumpah demi langit. Ini berarti kita sedang mengatakan bahwa Dia yang bertata di langit akan menjadi saksi. Apakah saya saat berkata benar atau bohong? Pertanyaannya saudara, saat kita mengucapkan sumpah demi langit, siapakah yang bertahta di langit? Bukankah itu Tuhan saudara? Jadi siapa yang bersumpah demi langit saudara sebenarnya sedang bersumpah demi Tuhan. Lalu jika kita bersumpah demi bumi,
Bukankah ini lebih rendah? Tidak, saudara. Mengapa tidak? Karena jika kita bersumpah demi kekuatan lain di bumi, saudara, berarti kita sedang menyembah dewa-dewa kafir. Tetapi saudara, jika kita mengakui bahwa pencipta bumi adalah satu, yaitu Tuhan, yang meletakkan kakinya bertumpu di bumi, saudara, berarti bersumpah demi bumi adalah sama dengan bersumpah demi Tuhan. Jika kita bersumpah demi Yerusalem, berarti kita bersumpah demi kota suci yang akan menjadi kota Sang Raja Besar, yaitu Sang Mesias, Yesus Kristus. Bersumpah demi dia sama dengan bersumpah demi Allah, karena dia adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Jika demikian, saudara, kita tidak boleh memanggil Tuhan maupun bumi ataupun langit ataupun Yerusalem sebagai saksi kita untuk perkara-perkara kecil, saudara. Ingat itu, saudara. Di dalam keseharian kita adalah orang-orang akan menilai siapa kita. Ingat, saudara, ingat, saudara. Memakai nama Tuhan karena integritas kita yang diragukan adalah penghinaan besar bagi kekudusan dan kebenaran Allah. Allah adalah Allah yang benar. Allah adalah Allah yang jujur, saudara. Allah adalah Allah yang dengan jujur dan dengan benar menyatakan dirinya. Allah tidak akan senang kepada kebohongan. Allah tidak mungkin mengizinkan namanya, saudara, dipakai untuk menguatkan perkataan orang yang tidak memiliki kejujuran dan integritas yang sejati, saudara. Untuk itu, saudara, berhati-hatilah kalau kita mengucapkan demi Allah, demi langit, demi bumi, saudara. Janganlah kita memakai nama Tuhan sembarangan, saudara. Regi hari ini mau menyampaikan kepada kita sekalian semua sebagai anak-anak Tuhan, saudara, bahwa pentingnya kejujuran dan kebenaran dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya dalam hal bersumpah. Sebagai anak Tuhan, kita harus menepati janji dan berkata ya atau tidak dengan jujur, saudara, tanpa perlu menambahkan sumpah atau pernyataan yang berlebihan. Melalui ayat 33 dari Injil hari ini, kita diingatkan tentang firman yang diberikan kepada nenek moyang kita, yaitu untuk tidak bersumpah palsu, melainkan menepati sumpah di hadapan Tuhan. Ini menyoroti pentingnya menjaga kepercayaan dan integritas dalam perkataan dan tindakan. Sedangkan ayat 37, saudara, mengajarkan bahwa jika kita mengatakan iya, maka kita harus mengatakannya dengan jujur dan benar. Dan jika kita mengatakan tidak, saudara, maka kita harus berkata tidak dengan jujur. Tidak ada embel-embel, saudara. Intinya dari Injil hari ini mau menekankan, menegaskan kepada kita semua, saya dan saudara, untuk menghindari kebohongan dan menjaga kebenaran dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam berkomunikasi dengan orang lain. Sebagai orang Kristen, anak-anak Allah, kita harus menjadi contoh kebenaran dan integritas bagi orang lain, sehingga mereka dapat melihat, saudara, bahwa kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Menghindari tipu daya dan pemalsuan, karena hal itu akan merusak reputasi kita dan menjauhkan kita dari kebenaran. Mari, saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau, saudara, hidup untuk menepati janji, berkata jujur, dan menghindari tipu daya. Dengan hidup sesuai dengan firman Tuhan, kita dapat menjadi contoh kebenaran bagi orang lain dan menjaga kepercayaan yang dibangun dengan susah payah. Ingat, saudara, jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. Jangan memakai nama Tuhan untuk segala hal duniawi, saudara. Jangan kita bersumpah, saudara, demi
demi Tuhan, demi langit, dan lain sebagainya. Ingat saudara, jangan kita menghina Tuhan kita. Dalam damai Kristus Yesus kita yang bertata bersama Bapa dan di dalam persatuan Roh Kudus kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.